Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam buat kita semua. Jemaat GBI Beria Live Manado. Kita akan mulaikan acara doa terobosan kita malam ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Haleluya. Yesus ku sembah. Haleluya. Ya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan, di waktu ini sebagai jam-jam strategis bagi kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk bicara, layakkan hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah bagi jemaat Tuhan, bagi seberapa banyak yang mengikuti pelayanan ini. Kiranya hikmat dari sorga menaungi hamba-Mu saat ini. Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi roh kami, agar kami menangkap firman dengan baik, sesuai dengan kehendak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin bersama-sama berbagi dengan seluruh jemaat, bahkan dengan pemirsa yang sempat mengikuti acara ini. Saya mohon maaf karena suara saya agak terganggu, tapi kita tidak akan terganggu dengan keadaan. Saudara-saudara, saya percaya firman yang selama ini kita dengar sudah sangat cukup untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terus bergairah, bertumbuh dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, hari ini atau kesempatan ini saya ingin berbagi dengan satu topik. Benarkah menjadi pelaku firman itu berat? Benarkah menjadi pelaku firman itu berat? Nah, ini ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saudara-saudara, di kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bilang, saya tahu itu firman. Saya tahu firman bilang begini. Saya tahu firman bilang begitu. Tapi saya tak berdaya, Pak Pendeta. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak mampu. Firman itu terlalu berat bagi saya. Kenapa saya seperti ini? Saudara-saudara, sebagai renungan kita pada kesempatan ini, benarkah menjadi pelaku firman itu berat? Ya. Mari kita lihat, ada pembacaan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Apa kata firman dalam pembacaan ini? 1 Yohanes 5 ayat 3. Mulai ayat 2 ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara lihat ayat ini, bukti kasih kita kepada Tuhan adalah kita melakukan perintah-perintahnya. Bukti bahwa kita cinta Tuhan adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita tidak bisa ngomong bahwa kita cinta Tuhan sementara kita tidak jadi pelaku firman. Orang boleh ngomong, boleh membuat prosa, membuat puisi, membuat statement, membuat status,
di Facebook, Instagram, atau apapun dengan mengatakan saya cinta Yesus. Ya, kami cinta Yesus. Kami mengasihi Tuhan. Kalau lihat ayat ini saudara-saudara, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita betul mengasihi Tuhan, kalau saya betul mengasihi Tuhan, maka ayat ini bilang, buktinya adalah kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan adalah satu indikator, bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saya ingin nanti kaitkan dengan menjadi pelaku firman itu apakah berat? Ayat ini sudah jelaskan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Jadi Tuhan tidak kasih perintah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Semua perintah dalam Alkitab, semua firman dalam Alkitab, itu potensi untuk kita jadi pelaku itu ada. Jadi Tuhan tidak akan memerintahkan kita, kalau kamu percaya padaku, maka kamu harus berenang dari Manado, Sulawesi Utara, sampai ke Argentina, benua Amerika sana. Saudara berenang, maka saudara dianggap mengasihi Tuhan. Nah, itu perintah yang sangat berat, karena kita tidak mampu berenang melewati Samudra Pasifik. Kemudian saudara, kita tahu bahwa Allah tidak memerintahkan hal-hal yang kita sendiri tidak memiliki akses ke sana, ya. Kita diperintah untuk mengampuni. Apakah kita bisa mengampuni? Potensinya ada, bisa. Kita bisa mengampuni. Cuma persoalan bukan soal bisa, tapi soal mau atau tidak. Nah, beratnya di mau, beratnya di kehendak kita, beratnya di kemauan kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk sabar, ya. Kita diminta untuk sabar. Apakah kita bisa bersabar? Bisa. Tapi persoalannya bukan soal bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Jadi berat ringannya sebenarnya bukan pada pekerjaan itu, ya. Bukan pada perintah itu, perintah memberi. Hendaklah kamu memberi, ya. Ada orang yang suka memberi, tapi ada juga sekarang ada jemaat, ada pelayan, jangankan memberi, persepuluhan saja dia tidak sanggup, ya. Tidak sanggup, tidak mampu, ya. Ini bukan soal tidak bisa, tapi soal perintah itu selalu, saya sudah bilang tadi, potensi untuk melakukannya ada. Tapi bagaimana orang bisa tidak dapat mengerjakan dan merasa berat? Inilah persoalannya, ya. Saudara, persoalan berat ringan perintah itu bukan pada perintahnya, bukan kepada aturan Tuhan yang berat, bukan kepada, ya, apa yang namanya ketetapan Tuhan yang berat, tapi berat ringan itu ada pada sisi kita, ya. Ada pada sisi saya dan saudara. Kalau saudara perintah itu berat, maka tidak seorang pun bisa, ya. Tapi kenyataannya ada banyak orang bisa. Ada banyak orang jadi pelaku, ada banyak orang yang hidupnya makin enjoy dalam melakukan firman. Kenapa? Karena potensi untuk melakukan itu ada. Kalau semuanya berat, semuanya tidak bisa, perintah itu berat, tidak bisa, maka tidak ada satu orang pun bisa melakukan firman. Tapi karena beratnya bukan pada perintah, karena ayat ini bilang, perintah-perintah Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 3, bagian akhir, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, ya. Katakan bersama saya, tidak berat, ya. Tidak berat. Beratnya bukan pada perintah. Beratnya adalah pada bagaimana kita melakukannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang tadi bahwa saya tidak bisa, tidak boleh bilang saya cinta Tuhan kalau saya tidak jadi pelaku firman. Dan saya tidak boleh bilang saya tidak jadi pelaku karena perintah itu berat. Karena ayat tadi sudah catat bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, ya. Halo, kau boleh ketik di situ. Perintah Tuhan itu tidak berat. Supaya jangan ada orang yang mempersalahkan Tuhan.
Saya tidak mengampuni karena perintah mengampuni ini berat atau sulit dikerjakan. Sebenarnya bukan perintah itu yang berat, tapi mari kita lihat sebentar ya. Beberapa penyebab mengapa menjadi pelaku firman itu, jadi berat ya. Jadi berat atau ringan itu relatif sekali. Saya kasih contoh, anak 2 tahun kalau dia mengangkat galon air ya, yang air isi ulang diangkat oleh anak 2 tahun, apakah dia mampu mengangkat? Dia akan bilang berat. Tapi kalau anak yang 20 tahun, usia yang dalam keadaan normal sehat, anak 20 tahun bisa angkat. Kemudian anak 2 tahun tidak bisa. Apakah galonnya yang berat? Bukan, karena perbedaan kapasitas orang ya. Jadi kalau kita dewasa dengan yang tidak dewasa otomatis berbeda dalam hal kapasitas kita mengangkut, mengangkat, atau memikul beban. Pelaku firman itu, sekali lagi, perintah Tuhan tidak berat ya. Perintah Tuhan itu tidak berat. Yang beratnya adalah karena beberapa faktor. Saya ingin bagikan mengapa atau apa alasan sampai firman itu menjadi berat bagi saya dan bagi saudara. Yang pertama, firman itu menjadi berat untuk kita lakukan. Firman itu menjadi berat untuk kita lakukan. Yang pertama adalah Yesaya 55 ayat 8 ya. Yesaya 55 ayat 8, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah perbedaan antara rancanganku dan rancanganmu. Jadi perintah Tuhan itu jadi berat pertama kali adalah karena kita mungkin saja berada di agenda atau di jalan yang berbeda dengan jalan Tuhan. Agenda atau jalan kita berbeda dengan agenda Tuhan. Jadi perintah Tuhan jadi berat. Saya kasih contoh ya. Ketika Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, sebenarnya dia punya tugas hanya ringan. Hanya bicara, sampaikan firman. Dan buktinya orang Niniwe bertobat. Tapi bagi Yunus ini sangat berat. Karena dia punya agenda pribadi, dia punya jalan-jalan, rencana-rencana pribadi, tidak seiras, tidak seirama dengan agenda Tuhan. Jadi kita punya kehidupan rohani akan jadi berat melakukan firman kalau agenda hidup kita tidak sama dengan agenda Tuhan. Rancangan Tuhan mengenai kita yang sudah sangat jelas di gereja GBI Tiberias New Life Manado adalah kita menjadi seperti Kristus. To be like Jesus ya. Ini agenda Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman dan kita punya agenda sama dengan agenda Tuhan, sama dengan agenda Bapa, sama dengan rancangan Bapa, sama dengan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka firman ini jadi ringan. Karena arahnya berbeda. Kalau kita terasa berat karena arahnya berbeda. Saudara-saudara, mari selaraskan jalan kita dengan jalan Tuhan. Kita punya rencana Tuhan dengan rencana kita, selaraskan. Artinya Tuhan mau kita jadi dewasa, selaraskan agenda kita. Tuhan mau kita jadi seperti Kristus, selaraskan agenda kita. Supaya firman yang datang, firman yang kita dengar tidak jadi berat, ya, tidak jadi berat. Dia berat karena berbeda arah, berbeda jalan, berbeda destinasi, berbeda kepentingan, ya, berbeda apa yang namanya tujuan-tujuan. Kalau saudara diperintahkan ya menuju kepada satu tujuan, kemudian saudara pergi ke tujuan yang berbeda, otomatis hidup kita akan berbeda, akan berat, saudara-saudara ya. Tapi kalau hidup kita sesuai dengan agenda Tuhan, maka untuk jadi pelaku firman itu ringan ya. Ringan, saudara ya. Kalau saudara suka sekali memasak, kemudian saudara disuruh masak, pekerjaan memasak ringan atau berat? Jadi ringan karena sesuai dengan apa yang saudara rindukan. Nah, ada banyak perintah Tuhan yang tidak sesuai dengan kita dalam arti keinginan kita. Jadi caranya supaya kita ringan, tidak berat, kita harus sesuaikan hidup kita dengan kepentingan Tuhan. Apa yang Tuhan suka, jadilah kesukaan kita. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan, jadikanlah itu kepentingan kita juga.
Sehingga ketika Tuhan perintah sesuatu, kita tidak merasa seperti sedang memikul beban yang besar. Akan jadi ringan. Coba lihat ketika Yunus, ya. Ketika Yunus merubah agenda hidupnya, agenda pelayanannya. Dia merubah destinasi, dia merubah arah hidupnya. Sekarang ia mau ikut Tuhan. Begitu mudah Tuhan memerintahkan ikan memuntahkan Yunus. Kemudian ia dibawa ke Niniwe. Dan di Niniwe, Yunus hanya berkhotbah, berjalan di kota yang 120.000 penduduknya. Kota yang begitu luas, 3 hari perjalanan jauhnya. Dia hanya khotbah saja. Dan Tuhan jamah hati raja dan penduduk Niniwe. Jadi kalau kita ada sesuai jalan kita, proyek kita, hidup kita, semua pekerjaan kita ada sesuai dengan agenda Tuhan, waktu kita dengar firman, perintah Tuhan, hidup kita tidak akan terasa berat. Menjadi pelaku firman itu tidak berat. Haleluya. Untuk orang-orang yang sama seperti Tuhan dalam hal suka memberi, maka waktu firman datang soal memberi, dia tidak rasa berat. Tapi kalau seseorang ada berbeda dengan hati Tuhan, ia tidak suka memberi, maaf, ia pelit, atau ia dalam bahasa lain koncudu, maka waktu dengar firman tentang memberi, terasa berat di hatinya. Karena dia punya isi hati berbeda dengan hati Tuhan. Dia punya agenda berbeda dengan agenda Tuhan. Dia punya kecenderungan berbeda dengan kecenderungan Tuhan. Kalau Tuhan suka memberi, kemudian kita tidak suka memberi, lantas firman tentang berilah maka kamu akan diberi, akan jadi ringan atau berat? Akan jadi berat bagi kita, karena kita tidak sesuai dengan Tuhan punya karakter. Kalau Tuhan suka memberi, kita suka memberi, pas kita dengar firman, berilah maka kamu akan diberi, maka firman ini akan jadi ringan. Setuju dengan saya, bilang amin, ya. Tapi kalau Tuhan itu suka memberi, saya tidak suka memberi. Jadi Tuhan suka memberi, saya tidak suka, ya. Kemudian firman datang, hendaklah kamu memberi, maka otomatis firman itu akan jadi berat bagi saya untuk saya lakukan. Coba saudara lihat, ya, perhatikan relativitas antara berat ringannya menjadi pelaku firman. Ternyata tidak terletak pada firman itu, tidak terletak pada perintah-perintah itu. Jangankan perintah, ya, jangankan perintah, pencobaan saja tidak melampaui kekuatan manusia. Apalagi perintah yang Tuhan beri, ia tidak akan melampaui kemampuan untuk melakukannya. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang seseorang tidak mampu lakukan, ya, tidak dapat lakukan. Jadi semua kalau dia perintah, itu pada koridor kita dianggap bisa. Cuma persoalannya kita mau atau tidak. Halo. Jadi menjadi pelaku firman itu berat atau ringan adalah ketika kita berada di jalan, di agenda, di kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Tuhan. Kita mau senang-senang, tapi Tuhan mau kita harus pikul salib. Kita mau kita enjoy saja, tapi Tuhan mau kita dibentuk dan diproses. Akhirnya ketika firman datang bertentangan dengan apa yang menjadi isi hati kita, jadi terasa berat. Oke, yang kedua, firman itu menjadi pelaku firman itu jadi berat karena yang kedua, kita masih dapat keuntungan dari perbuatan daging yang kita buat. Ya, misalnya jangan berdusta, ya. Jangan berdusta. Karena kita punya kebiasaan hidup dengan dusta. Dengan cara berdusta kita mendapatkan keuntungan. Misalnya, ya, kita berjualan, kita bilang ini harga 5.000 modalnya. Kita jual 10.000, padahal modalnya 1.000. Jadi kita terbiasa melakukan dusta karena di balik dusta itu ada dapat keuntungan. Jadi ketika hamba Tuhan datang bicara, jangan berdusta, kita jadi berat untuk jadi pelaku. Karena apa? Di balik dusta yang kita biasa lakukan, di sana ada keuntungan bagi kita, bagi daging kita. Kita dapatkan keuntungan materi dari kesalahan itu. Sehingga untuk jadi pelaku firman terasa sangat berat bagi kita. Ya misalnya, ya,
jangan suka fitnah, jangan suka gosip. Kita akan rasa berat untuk jadi pelaku karena kita punya kesenangan, ada keuntungan. Kita rasa senang kalau kita bisa cerita kekurangan orang lain. Kita bisa bergosip, kita bisa rasa puas kalau kita cerita kelemahan orang, kekurangan orang. Bahkan kita menceritakan orang-orang yang ada yang justru harus kita kasihi. Kita berbuat seperti itu, biasa melakukan itu. Akhirnya kita dapatkan kesenangan di balik suka bergosip. Sehingga ketika firman datang, ya, jangan suka fitnah dan lain-lain, itu berat untuk jadi kita menjadi pelaku. Karena kita dapatkan keuntungan di balik itu. 1 Yohanes 2, 15, 16, 17, yaitu keinginan mata, ya, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau kita dengar firman tentang keangkuhan hidup, saudara, Tuhan bilang jangan sombong, ya. Jangan sombong karena Allah menentang orang yang sombong. Tapi karena kita dalam kesombongan itu kita menikmati sesuatu. Itu sebabnya jadi berat kita tinggalkan kesombongan karena kita ada menikmati. Kalau kita dipuji kita menikmati. Jadi beratnya kita menjadi pelaku dalam hal merendahkan hati kita, merendahkan diri. Oleh karena dalam kesombongan itu kita dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Kesenangan. Kesenangan kita itu kalau dipuji. Orang Manado bilang makan puji dia, ya. Orang yang suka makan puji sulit rendah hati karena dia selalu dapat makan dalam puji-pujian orang. Roh atau jiwanya dapat makanan lewat dipuji orang. Walaupun kadang-kadang orang-orang cuma ya lip service saja, bicara tidak sesuai kenyataan, tapi karena dia dapat kesenangan di situ, maka waktu dengar firman tentang jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati, dia sulit sekali melepaskan itu karena di balik kesombongan dia ada kesenangan di situ. Ada yang dia nikmati. Nah, saudara-saudara, kita masih perlu terus bertumbuh. Karena menjadi pelaku firman, saya bilang di awal tadi, adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara sering menyanyi "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya", itu baik, ya. Lagu itu menguatkan kita mau cinta Yesus. Tapi pada saat kita diminta jadi pelaku firman, kita tidak dapat melakukannya, maka lagu itu hanya sekedar ucapan belaka. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita harus melakukan firman. Nah, kendalanya adalah menjadi pelaku firman, orang bilang berat. Sebenarnya sudah jelas tadi, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu ringan, ya, katakan bersama. Perintah Tuhan itu ringan. Dia jadi berat karena satu, tadi, bahwa kita punya agenda, kepentingan, kesukaan, jalan tidak sama dengan jalan Tuhan. Yang kedua, kita jadi berat dalam melakukan firman karena kita sendiri menikmati apa yang namanya ada kesenangan, ada keuntungan di balik kedagingan yang kita lakukan. Ya, seperti saya sudah kasih contoh kerendahan hati dan kesombongan. Kadang-kadang kita waktu dengar firman, jangan tinggi hati, jangan sombong, itu jadi berat untuk kita lakukan karena kita terbiasa menikmati pujian orang, terbiasa makan puji, ya. Ya, dijauhkan Tuhan daripada kita. Tapi itulah penyebab yang kedua mengapa firman untuk kita lakukan itu jadi berat, karena kita masih dapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan yang kita buat itu. Yang ketiga, firman untuk menjadi berat adalah 2 Timotius 4 ayat 3. Orang mengumpulkan guru-guru palsu. Orang mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga. Nah, di sini kalau sudah jadi kebiasaan, perhatikan baik-baik, ya. Setiap khotbah itu baik. Tapi kalau khotbah hanya menyenangkan telinga, setiap khotbah itu pasti, saudara-saudara, ya, sampaikan dengan menggunakan ayat Alkitab. Tapi perhatikan baik, kalau isi khotbah itu hanya untuk menyenangkan telinga, sehingga orang yang punya uang
bisa mengumpulkan pendeta yang bisa berkhotbah, yang bisa menyenangkan telinga, dan mereka pilih pendeta yang tidak mengkonfrontasi dosa. Mereka pilih pendeta yang tidak mengupas dosa. Mereka pilih pendeta yang tidak keras kalau khotbah. Dan mereka pilih pendeta yang bisa, maaf, lucu-lucu itu baik, tapi lucu-lucu itu bukan tujuan. Ya, mereka bisa tertawa terpingkal-pingkal saat dengar firman. Walaupun saudara-saudara itu merupakan sebuah strategi, tapi kalau inti firman hanya untuk memuaskan telinga, itu sebabnya kalau kita selalu berulang-ulang hanya suka firman yang menyenangkan kita, maka pada saat firman, kan firman ada dua segmen ya paling kurang, yang ringan dan berat, yang ringan dan berat. Kalau yang ringan-ringan, Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Gampang kita orang cuma mau tertawa, bukan? Kalau firman Tuhan bilang bertepuk tangan, gampang kita cuma mau tepuk tangan. Tapi kalau firman datang bilang mengampuni, ampunilah kesalahan orang, itu firman yang tidak ringan. Jadi kita jadi berat kalau kita terbiasa memilih-milih firman. Kita terbiasa hanya suka dengan pengajar-pengajar, guru-guru, pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya membuat kita puas. Saya puas tadi dengar firman karena ilustrasinya lucu-lucu. Lucu bukan sebuah kesalahan kalau menjadi sebuah strategi untuk kita bisa menangkap firman. Tapi kalau lucu hanya menjadi inti dari khotbah, maka ini yang membuat kita terbiasa dengan khotbah yang menyenangkan telinga, khotbah yang bicara berkat saja, khotbah yang bicara sukses saja, khotbah yang bicara bagaimana mendapatkan donat atau doi Natal ya. Khotbah-khotbah seperti ini kalau disukai dan menjadi kebiasaan, maka ketika kita dengar firman tentang tadi, mengampuni, jangan sombong, kita harus sangkal diri, kita harus matikan daging, itu firman jadi berat bagi kita, karena kita sudah terbiasa mendengarkan firman yang sifatnya menyenangkan telinga. Hati-hati saudara, tanda saman yang paling inti hanya ada satu. Saudara jangan terlalu sibuk dengan bencana alam, sibuk dengan yang namanya perang, sibuk membahas dengan antikris. Lihat saudara-saudara, inti penyesatan di akhir zaman adalah satu tanda besar, yaitu penyesatan. Penyesatan adalah pengajaran yang tidak lagi pada inti ya. Tidak lagi pada inti, saya sering bercanda, tidak lagi kalau biapong, tidak lagi pada unti ya, bukan inti lagi. Jadi berkat itu baik, tapi pelayanan firman bukan intinya berkat. Intinya adalah menjadi seperti Yesus. Jadi saudara perhatikan ya. Jadi berat kita jadi pelaku firman karena orang terbiasa dengar firman penghiburan, firman motivasi, firman dorongan. Akhirnya walaupun hidup tidak akurat, firman seperti menghibur kita. Padahal firman tidak seperti itu. Firman bilang jika engkau mendengar firman dengan baik pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang. Jika engkau tidak dengar baik, jika engkau tidak setia lakukan, berkat tidak akan datang. Itu kebenarannya. Tapi apapun keadaan saudara dengar firman, dapat motivasi, sudah pasti diberkati, itu tidak 100% benar. Tapi firman yang benar adalah dia mematikan kedagingan, menyingkapkan dosa. Saudara, ada pelayan hamba Tuhan yang simpan dosa dan dia takut sekali disingkapkan dosanya. Itu bukan pelayan yang benar. Kita kalau berbuat salah harus berani mengakui apapun resikonya ya. Kita berani mengakui kesalahan kita. Kita berani mengaku saya salah. Kalau tidak berani mengakui kesalahan berarti tidak bersedia dikoreksi oleh firman. Hanya suka firman itu menghibur saja. Firman adalah untuk mengajar, nyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Hati-hati kalau saudara jadi hamba Tuhan, sudah melakukan kesalahan, buat dosa,
Dan saudara pakai ayat firman untuk mengcover atau melindungi diri, atau berpura-pura tidak berbuat, atau merasa tidak berbuat, kemudian menghakimi orang lain, mengatakan orang lain punya kesalahan, padahal diri sendiri tidak pernah dikoreksi. Hati-hati, karena ini adalah ciri-ciri orang yang sulit sekali jadi pelaku firman. Firman hanya ditujukan pada orang lain, tapi firman itu sebenarnya untuk diri kita. Kita yang bicara, yang mengajar, berkhotbah akan dihakimi lebih berat dari para pendengar. Orang yang mendengar dihakimi, apalagi yang mengajar. Jadi, saudara, yang keempat ya. Yang keempat, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang keempat, saudara-saudara, mengapa menjadi pelaku firman itu terasa berat? Jadi yang pertama, karena kita tidak sesuai, kita berada di agenda yang berbeda dengan agenda Tuhan. Yang kedua, kita masih mendapatkan keuntungan, kesenangan di balik perbuatan daging kita. Yang ketiga, kita mendengar firman yang salah. Firman yang hanya menyenangkan telinga kita saja, hanya menghibur, tetapi tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Maka pada waktu firman datang mengoreksi, kita terasa berat untuk jadi pelaku, karena sudah terbiasa hanya dengar firman yang menghibur, firman memberkati. Selalu responnya adalah saya diberkati, saya diberkati. Jarang orang bilang waktu dengar firman setelah selesai khotbah, jarang ada jemaat bilang, aduh puji Tuhan saya dikoreksi, saya diubahkan, saya dikoreksi, saya diperbaiki. Lebih banyak orang responnya saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati. Jadi yang ada di otak ini cuma berkat, yang ada di otak ini cuma materi. Itu sebabnya ketika firman keras datang, sulit sekali jadi pelaku, karena ini otak ini sudah di mindset ini cuma diatur, diarahkan kepada kalau dengar khotbah diberkati, dengar khotbah diberkati. Diberkati menurut saya adalah kalau kita berubah, amin. Diberkati menurut saya kalau kita dikoreksi. Diberkati menurut saya adalah kalau kita diperbaiki. Bukan hanya menambah ilmu, kemudian apalagi kita hanya dapat kesenangan lewat dengar firman. Bukan itu, saudara-saudara, yang membuat kita jadi pelaku. Pelaku firman adalah mereka yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi seperti Kristus. Nah, yang keempat adalah kenapa menjadi pelaku firman jadi berat. Kenapa? Karena ada orang tertipu oleh materi dan kekayaan. Materi atau kekayaan jadi sesuatu yang menarik bagi dia. Dalam pembacaan Matius 13 ayat 22, Matius 13 ayat 22, orang punya firman tidak bisa dia lakukan, terhimpit, terjepit, tidak mampu ya jadi pelaku firman, karena tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan karena apa? Memang mindset, paradigma. Ada banyak ajaran paradigma, pengajaran sekarang. Saudara-saudara, berkat itu tidak salah, saya ulang-ulang. Tapi kalau firman hanya diarahkan untuk berkat, itu sebuah kesalahan. Firman hanya bicara bagaimana setiap kali kita berdiri berkhotbah, bagaimana saudara diberkati, siapa yang ingin diberkati saja.
Siapa yang ingin dapatkan berkat materi saja. Sementara berkat materi itu adalah dampak, katakan dampak. Dampak atau efek ya, bukan tujuan. Jadi kalau kita lihat jadi pelaku firman itu berat, gara-gara mindset orang hanya soal firman, soal berkat. Orang dengar firman, orang mulai mengeluh. Saya sudah lama dengar firman, kok saya belum diberkati ya. Saya sudah dengar khotbah dari pendeta Max, kok saya belum diberkati ya. Saya sudah jadi anggota gereja, kok saya belum diberkati. Nah ini karena mindsetnya adalah mengejar berkat. Mindset dengar firman adalah hanya untuk berkat. Padahal berkat itu bukan tujuan. Sehingga tipu daya dari kekayaan dan materi menipu banyak orang Kristen. Setiap kali mereka dengar, mereka tertarik kalau pendetanya ngomong berkat. Tapi kalau pendetanya ngomong koreksi, mereka tidak undang lagi kalau dia tamu. Kalau pendeta koreksi kita, kalau pendeta nyatakan kesalahan kita, kalau pengkhotbah memberitahu di mana kita salah, kadang-kadang ada jemaat, apalagi kalau orangnya punya banyak uang, mungkin saja dia bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, jangan undang lagi pendeta ini ya. Jadi kalau saudara lihat orang-orang tertentu jadi berat jadi pelaku firman, bukan perintahnya yang berat, tapi karena dia punya kecenderungan, mindset pikirannya hanya dunia. Yang ada di otaknya hanya berkat. Yang ada di otaknya hanya supaya bagaimana saya sukses. Bagaimana saya supaya dapat materi, naik pangkat, dipromosi. Padahal di kerajaan Allah itu terbalik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran ini adalah Yesus dan firman-Nya. Kalau kita dapat Yesus, dapat firman, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Berapa banyak orang terbalik, saudara-saudara. Makanya jadi berat dengar firman karena isi otak ini hanya berkat. Isi otak ini hanya bagaimana materi dapat. Saya butuh materi. Saya butuh uang. Tapi hidup saya bukan untuk uang. Hidup saya, hidup jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Kita butuh uang, kita butuh materi. Tapi hidup kita bukan untuk materi. Hidup kita karena Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya hidup sudah diisi dengan motif, saya ingin jadi seperti Kristus, maka pada waktu firman datang, kita dengar firman tentang berkat, ya enjoy saja. Tapi waktu kita dengar firman tentang pembentukan karakter, kita dengar firman tentang mematikan daging, bagi kita tidak berat untuk dilakukan karena kita punya fokus jadi seperti Kristus. Kita tidak fokus untuk diberkati saja. Jangan salah paham ya. Saya percaya bahwa Allah senang kita diberkati. Allah kita Allah Yehova Yireh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, kebutuhan kita diadakan. Dia senang kalau kita bisa diberkati. Tapi jangan lupa berkat bukan tujuan. Jadi kalau hidup kita hanya fokus pada berkat, pada saat kita dengar firman tentang mematikan daging, hidup seperti Kristus, maka itu jadi berat bagi kita. Sudah lihat ya, makin jelas bahwa firman perintah Tuhan itu tidak berat. Yang menjadi berat adalah kalau saya tidak seirama dengan agenda Tuhan, itu nomor satu. Kedua, kalau saya masih ada kesenangan di balik kesalahan itu, kedagingan, perbuatan yang salah, saya sulit sekali tinggalkan karena saya masih menikmati sesuatu di dalamnya. Yang ketiga, kita mendengar firman yang salah. Firman yang apa? Firman yang hanya menyenangkan telinga. Kita bergairah dengan firman yang membuat kita bisa tertawa. Kemudian kita bisa fresh, kita bisa enjoy secara jiwa. Kemudian yang keempat, kita tertipu oleh tipu daya materi. Kita akan selalu, saudara-saudara, kesulitan jadi pelaku karena ada seorang anak muda yang kaya. Ketika dia bilang, guru, bagaimana saya dapat hidup kekal? Tuhan bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Dia bilang, masih satu yang kurang. Jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saya tanya, apakah Tuhan bermaksud membuat dia bangkrut? Apakah Tuhan bermaksud kita ikut Tuhan untuk kita jadi kere? Untuk kita jadi papa miskin melarat? Saya percaya tidak. Tapi Tuhan pengen lihat hati kita ada di mana. Maka orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Jadi Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau kita punya hati, punya mata,
punya otak, punya fokus hanya di materi, maka otomatis kita jadi sulit jadi pelaku-pelaku firman. Contoh, pada saat jam ibadah, kemudian pada saat yang sama ada orang tawarkan 2 ekor ayam Bangkok gratis, maka orang yang punya isi otak cuma soal berkah, dia tidak akan pilih ibadah, dia akan pilih ayam Bangkok. Kalau saudara akan ditawarkan bunga, ada 10 pot yang bunga bagus, kemudian saat yang sama ada jam ibadah, orang-orang yang isi otaknya cuma bunga semua, dia akan pilih pergi ambil bunga daripada ibadah. Itu sebabnya ketika dia dengar firman tentang ayat firman, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau diberkati makanan, roti, air minuman diberkati, itu jadi berat bagi dia karena yang ada di otak ini cuma bunga, ya. Yang ada di otak ini cuma ayam Bangkok. Ini cuma ilustrasi saja, ya. Kemudian yang kelima, mengapa orang jadi pelaku firman itu rasa berat? Padahal perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kenapa? Yang kelima adalah karena kita mendengar dari seorang pelayan firman yang salah. Yeremia 3 ayat 15, Tuhan bilang, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengajar engkau memberi makan, mengembalakan, mengajar, memberi makan dengan pengetahuan dan pengertian, ya. Saudara, semua gembala itu baik, semua hamba Tuhan itu baik. Saya tahu itu karena Tuhan yang menetapkan mereka. Tapi lihat, perhatikan baik-baik bahwa kalau kita mendengar firman dari seorang yang berbeban untuk fokus membangun manusia roh kita, maka kita, saudara-saudara, akan mudah diubah oleh firman. Kita akan menjadi mudah jadi pelaku firman, karena pembawa firman akan selalu mengarahkan hati kita ke hati Tuhan, ya. Sekali lagi, pengkhotbah, pembawa firman yang akan membuat kita jadi ringan jadi pelaku firman adalah pengkhotbah yang selalu membawa hati kita ke hati Tuhan. Bukan pengkhotbah yang membawa hati kita kepada berkat saja, kepada materi saja, tapi akan membawa kita punya hati kepada hati Tuhan. Nah, mereka-mereka inilah, saudara, sebabnya saya berpikir positif bahwa semua hamba Tuhan itu baik. Tapi perhatikan, tidak semua ajaran yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu benar apabila ia tidak membawa hati kita ke hati Tuhan. Ia tidak beritahu ini hati Tuhan, ini loh yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat penampilan, saudara-saudara, ya. Walaupun penampilan itu penting, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi kita harus dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang membawa kita kepada hati Tuhan. Maka kita akan jadi mudah jadi pelaku firman. Memang tidak mudah, ya, tidak populer. Jadi pendeta, gembala, hamba Tuhan yang selalu khotbahnya, topiknya menjadi seperti Kristus, membuat manusia itu roh itu strong dan akurat. Tidak populer, saudara-saudara, dibanding dengan pengkhotbah yang selalu bilang 7 langkah menuju berkat, 7 langkah menuju mujizat, 7 langkah menuju sukses. Banyak orang suka mendengar. Tapi kalau pengkhotbah 3 langkah menuju kematian daging, maka banyak orang akan, wah, ini bukan firman untuk saya ini. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang melayani firman, yang terus-menerus mengarahkan kita pada hatinya Tuhan, maka kita akan mudah menjadi pelaku firman. Tapi kalau hati kita tidak dibawa oleh pelayan-pelayan firman untuk ketemu hati Tuhan, tidak seperti Yesus nantinya, maka pada saat firman yang datang untuk mengarahkan kita mematikan daging, maka itu terasa berat bagi kita. Sulit sekali nih Pak Pendeta. Tapi saya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mulailah hari ini, saudara, kalau saudara punya gembala, saudara punya pendeta, hamba Tuhan berbeban mengajar saudara, membawa saudara ke hati Tuhan, membawa saudara menjadi seperti Kristus. Jangan buang-buang waktu. Saya namakan ini strategic hours. Jam-jam strategik ini jangan buang begitu saja. Kalau ada jam-jam saudara bisa dengar firman, jangan buang begitu saja.
hanya dengan alasan capek, sibuk, tidak ada waktu. Jangan buang, karena ini seperti saudara mendapatkan mutiara, dapat makanan yang saudara dapatkan dari hamba Tuhan yang berbeban untuk saudara jadi seperti Kristus. Dan ini akan memudahkan kita untuk jadi pelaku-pelaku firman. Oke, yang keenam adalah mengapa menjadi pelaku firman itu berat bagi beberapa orang? Karena Mazmur 1 ayat 1 dan 2, ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Akan seperti pohon ditanam tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia melakukan firman berhasil. Dia menjadi pelaku firman sukses. Dalam arti dia berhasil mempraktikkan firman. Kenapa? Karena kesukaannya. Haleluya. Kesukaannya adalah baca kitab suci, doa tiap hari, renungkan firman setiap hari. Maka orang-orang yang kesukaannya, kalau saudara bukan kesukaan, ya, kalau saudara tidak suka pelihara kuda, saudara disuruh jaga kuda, pelihara kuda, saudara tidak suka kuda saja, saudara tidak suka, saudara disuruh jaga kuda setelah 1 minggu, maka saudara-saudara, saya berpikir minggu depan sesudah 1 minggu saudara disuruh jaga seekor kuda, saudara punya muka akan berubah jadi seperti kuda. Kenapa? Saudara tidak cinta kuda, disuruh jaga kuda. Saudara lama-lama sudah punya muka jadi seperti kuda. Karena saudara tidak cinta dengan apa yang saudara kerjakan. Kalau saudara disuruh masak, sementara saudara tidak cinta memasak, maka saudara akan bikin dabu-dabu, saudara taruh lebih dulu lebih tomat. Kemudian saudara taruh lebih rica, terakhir lebih bawang. Tabo baleona itu ya. Tapi kalau saudara cinta memasak, saudara-saudara akan sangat-sangat ringan, betul? Kalau saudara cinta kuda, disuruh jaga kuda 1 minggu, saudara minta tambah 2 minggu. Karena saudara cinta kuda, ya. Kalau saudara cinta sesuatu, maka saudara tidak akan rasa berat. Demikian kalau saudara mau jadi pelaku firman, lantas tidak cinta firman, saudara rasa berat sekali, ya. Orang-orang yang tidak cinta firman, dari mana saya tahu cinta firman? Kita baca firman setiap hari, itu tanda bahwa kita ada lapar dan haus, ya. Lapar dan haus akan firman. Kita cinta firman. Kalau kita cinta firman, maka untuk jadi pelaku itu ringan. Saudara yang cinta firman bilang amin, kasih jempolnya, ketik jempolnya. Yang cinta firman, ya, yang kesukaannya, ya, my delight, artinya kesukaanku adalah firman. Kalau saudara kesukaannya adalah firman, maka menjadi pelaku firman itu ringan. Kalau saudara tidak suka dengan firman, menjadi pelaku, ya, otomatis berat, ya. Saya bagikan ini karena Tuhan taruh di hati saya bahwa ada banyak orang sebenarnya pengen hidupnya mengalami terobosan, tapi dia mengalami kendala dalam hal melakukan firman. Sementara firman itu, perintah-perintah 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi tidak berat. Nah, kenapa kenyataannya banyak orang rasa berat? Ya, salah satu adalah yang poin ke-6 ini, menjadi pelaku firman jadi berat oleh karena firman bukan kesukaan kita. Ayo saudara ketik, di mana sekarang pembacaan Alkitab saudara? Sudah ada di mana? Ada orang yang membaca secara acak, ada yang membaca secara terstruktur, berurut, tapi paling tidak saudara baca Alkitab tiap hari. Saya punya pembacaan sekarang berada di Mazmur 135. Berjalan terus, ya. Karena kalau tidak ada kesukaan terhadap baca firman, maka saudara punya kemampuan untuk menjadi pelaku firman juga itu akan terasa berat. Sesuatu yang saudara ulang-ulang, ya. Sesuatu yang saudara ulang-ulang, kerjakan ulang-ulang, bekerjakan tiap hari, kerjakan lama-lama jadi ringan. Kalau saudara biasa menyanyi tiap hari, lama-lama saudara jadi ringan menyanyi. Saudara berkhotbah, hari-hari berkhotbah. Ada orang berkhotbah 1 minggu tak putar-putar cari ayat, nak dapat, dia stres karena dia jarang-jarang berkhotbah. Tapi kalau hari-hari berkhotbah, itu jadi kesukaan,
maka apapun Tuhan buka, apapun Tuhan tambah-tambahkan hikmah. Jadi kalau kita punya kesukaan firman, kesukaan baca firman, kalau saudara punya kesukaan game, sukanya main game, kesukaannya adalah game, maka saudara akan makin cakap di game itu ya. Saudara suka main ini, main itu, akhirnya ya, puji Tuhan ada yang baca Alkitab sudah di Samuel, yang lain di mana, udah baca Alkitab sudah di mana. Karena kalau saudara tidak suka baca Alkitab, berarti Alkitab firman bukan kesukaanmu. Dan kalau Alkitab firman bukan kesukaanmu, sama seperti saudara tidak cinta kuda tapi disuruh jaga kuda. Tidak cinta kuda disuruh jaga kuda selama 2 minggu, akhirnya saudara punya muka jadi seperti kuda karena marah atau jengkel. Ya, kalau saudara cinta, suka dengan firman, maka saudara tidak akan pernah rasa berat. Kalau saudara cinta bunga, ya, saudara urus bunga berat enggak? Ringan. Tapi orang yang tidak cinta bunga disuruh urus bunga, DP muka rupa pot bunga. Gara-gara apa? Dia rasa berat. Demikian kalau kita cinta firman, kita suka baca firman, maka kesukaan yang tepat ini, kesukaan akan firman akan membuat kita jadi pelaku yang merasa ringan saat melakukannya. Kan kita tiap hari baca, kita tiap hari baca tentang ayat tentang bersabar, ayat tentang mengampuni, ayat tentang melupakan kesalahan orang, ayat tentang melakukan firman, memberi. Ayat ada banyak sekali. Kalau saudara hari-hari baca, lama-lama jadi terbiasa. Dan waktu melakukannya saudara rasa ringan. Yang ketujuh, yang terakhir, firman waktu kita mau lakukan, dia terasa berat itu karena kita kurang mengerti, ya. Kurang mengerti, saudara. Dalam ilmu pendidikan, kalau saudara mau mengerti, sebuah pelajaran, tidak mungkin kalau saudara tidak fokus. Tidak mungkin kalau saudara tidak menaruh perhatian. Orang kalau cuma dengar firman, beda dengan orang yang suka mencatat, ya. Berbeda dengan orang-orang yang mendengar, mencatat, dan menyimpannya dalam hati. Kalau cuma suka dengar firman, kemudian ditanya lagi, apa firman tadi? Saya lupa, ya. Firman yang di tanggal 13 hari Natal, ada 3 poin. Apa ya khotbah hari Natal tanggal 13? So lupa. Jadi bagaimana kita jadi pelaku firman kalau kita poin yang ketujuh yang terakhir, kita tidak bisa jadi pelaku firman. Artinya menjadi pelaku firman itu berat kalau kita tidak berusaha untuk mengerti firman. Orang yang mau berusaha mengerti firman, dia mesti aktif dengan firman. Telinganya dia mesti pasang. Dia punya arah pikirannya mesti dia fokus. Dia tidak boleh sambil lalu dengar firman. Kalau saudara sudah terbiasa sambil lalu dengar firman, saudara yang tidak dengar utuh firman, jadi berat. Kalau saudara tidak tahu rumus matematikanya, rumus kalkulus, ya, rumus Pitagoras, waktu saudara mau melakukan tugas PR, terasa berat karena tidak mengerti. Jadi kalau firman saudara tidak mengerti, karena apa? Tidak fokus perhatian kita dengar firman. Kita lebih fokus, bahkan ada orang sementara dengar firman, buka HP, dia chatting, dia Facebook, dia bawa foto selfie, dan dia bawa dolphy. Nah, kalau saudara dengan cara begitu bertahun-tahun, sulit sekali mengerti firman. Kalau kita tidak bisa mengerti firman, bagaimana kita bisa jadi pelaku, ya? Jadi antara dengar firman dan melakukan firman, harus ada satu poin, bahwa kita harus jadi orang yang mengerti firman. Dengar bagus, ya. Tapi saudara tidak bisa menjadi pelaku yang benar kalau saudara tidak mengerti. Satu kali ada gembala dengan pengerja di jalan, mobilnya rusak, ya. Mobilnya rusak, kemudian ada pengerja, dia utak-utik ini mobil yang sedang mogok ini, tapi berjam-jam tidak jadi. Kemudian gembalanya tanya, ngana ini
tahu stel atau stel tahu. Karena tahu stel atau stel tahu. Demikian dengan saudara dan saya. Kalau kita tidak mengerti firman, kemudian kita menjadi pelaku firman, kita jadi seperti pengerja tadi, stel tahu. Akhirnya tidak jadi-jadi, karena cuma stel tahu. Orang yang mengerti, dia tidak akan seperti kebanyakan orang. Cuma dengar, tidak tahu, dan lakukan, akhirnya salah. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saudara-saudara, saya simpulkan bahwa benarkah jadi pelaku firman itu berat? Jawabannya tidak. Kenapa jadi berat? Karena ada 7 persoalan. Yang pertama, mungkin kita ada di agenda yang berbeda, di jalan yang berbeda dengan jalan Tuhan. Yang kedua, kita masih mendapatkan keuntungan dan kesenangan di balik kedagingan yang dikonfrontasi oleh firman. Jadi berat kita lakukan firman karena kita masih punya keuntungan, kesenangan di balik kedagingan. Ketiga, karena kita mendengar firman yang menyenangkan telinga saja, ya. Keempat, kita lebih cinta materi sehingga sulit sekali jadi pelaku firman. Kelima, karena kita mendengar dari orang yang salah. Kita hanya mendengar dari orang-orang yang hanya menghibur saja. Kita tidak mau mendengar dari orang-orang yang mengoreksi kita. Ingat, lebih penting mendengar dari hamba Tuhan yang mengoreksi kita daripada yang menghibur. Kemudian, yang keenam, firman, jadi pelaku firman itu jadi berat. Karena kita kesukaannya bukan firman. Kesukaan kita adalah sesuatu yang lain. Kalau kita punya kesukaan itu firman, maka menjadi pelaku firman itu ringan. Yang terakhir, kita sudah banyak dengar firman. Mengapa berat menjadi pelaku? Karena setiap kali kita dengar, kita tidak mengerti. Mengapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak taruh hati saat dengar firman. Kita hanya sambil lalu seperti air di daun talas. Sehingga ketika jadi pelaku firman, kita tidak tahu rumusnya. Ketika mengerjakan soal, kita tidak tahu jalannya. Sehingga kita terasa berat. Tapi orang lain yang dengar firman dengan baik, mengerti, dan dia melakukan, dia rasa ringan sekali. Karena dia tahu formula, dia tahu dalil, dia tahu rumus dari masalah yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita, Jemaat GBI Tiberias New Manado, dan seluruh pemirsa yang sempat mengikuti acara ini. Lebih dan kurang dari semua ini, saya hanya serahkan kepada Roh Kudus yang mengerjakannya. Terjadi di alam roh akselerasi buat kita semua, dan kita bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan menjadi pelaku firman, saya akan melihat banyak mujizat terjadi secara pribadi, rumah tangga, dan gereja lokal kita. Bapa, kami berdoa untuk malam ini, dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Hamba telah berusaha, berupaya melakukan bagian hamba-Mu. Hamba yakin Engkau melakukan bagian Tuhan atas pelayanan ini. Berkati semua kami yang sudah mendengar. Berkati firman yang telah pergi, tidak kembali dengan kosong, tapi mengubah banyak hal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Informasi saudara-saudara, pada hari Minggu ibadah raya kita akan dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Piring. Saya memberi kesempatan jemaat-jemaat yang berbeban, yang pengen mengambil bagian dalam pelayanan diakonia konsumsi, dapat bersama-sama kami
Saudara bisa menghubungi kami untuk kita bisa melayani hamba Tuhan yang datang, agar pelayanan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Untuk anak-anak Tiberias Kids, pada besok hari kita akan ada pelayanan Tiberias Kids. Dan pada hari Sabtu kita doa puasa seluruh jemaat. Kita hadir di doa puasa untuk persiapan ibadah hari Minggu, ibadah Natal, ibadah perkunjungan keluar, ibadah perpisahan tahun, ibadah tahun baru, dan rencana besar di tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.